Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Tuhan, Bapa kami dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami dapat sehat dan bahkan juga dapat memulai pembelajaran agama. Biarlah Tuhan, Kau yang menuntun kami, baik ibu guru kami, Engkau yang memberkati beliau untuk dapat menyampaikan pembelajaran dengan hikmat, dan bahkan juga kami yang mendengarkan video, biarlah kami dapat menerima pembelajaran dengan baik dan bahkan roh kami dibangun Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Nah, Ibu Guru berharap kalian sudah mempersiapkan alat-alat tulisnya ya, bukunya dan bahkan juga Alkitabnya. Nah, pada saat hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sekaligus 2 pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran 3, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Nanti kalian pelajari di halaman 17 sampai 24 ya, karena video ini akan sangat singkat. Bacaan Alkitabnya bisa diambil dari 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. Untuk kompetensi dasarnya, kalian boleh baca, mengakui pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah sebagai wujud ibadah. Kedua, memiliki hubungan akrab dengan Allah sebagai wujud ibadah. Dan ketiga, memahami pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah sebagai wujud ibadah. Dan yang terakhir, yaitu 4.2, membiasakan diri beribadah dengan cara mengikuti ibadah di sekolah minggu, setia berdoa dan membaca Alkitab. Oke, yang pertama yang kita pelajari dalam pembelajaran 3 ini adalah apa makna nyanyian ibadah bagi umat Kristen. Nah, kita pelajari dari Alkitab dulu. Belajar dari Alkitab. Ya, yaitu 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. Nanti mohon dibaca semuanya itu di rumah masing-masing ya. Tapi yang Ibu Guru tunjukkan hari ini hanya ayat 15b. Yaitu, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Oke, tadi di surat Paulus yang baru Ibu Guru bacakan di ayat 15b, itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada sebuah jemaat di Korintus, ya. Nasihatnya adalah agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat. Karena pada saat itu atau pada waktu itu jemaat di Korintus hanya sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu berbahasa roh, atau yang berkata-kata dalam bahasa asing yang sebelumnya tidak dipelajari lebih dahulu. Itu yang paling dipentingkan pada saat itu. Oke, nasihat yang Rasul Paulus untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan di dalam jemaat dalam ayat 15b adalah bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Apa arti dari bernyanyi dengan roh dan akal budimu? Pertama, bernyanyi dengan roh artinya bernyanyi dengan kesungguhan hati, yaitu hati yang terfokus di dalam bernyanyi untuk memuliakan Allah. Yang kedua, bernyanyi dengan akal budi, artinya ketika bernyanyi kita harus mengerti syair nyanyian yang kita ucapkan. Berarti ini intinya kita tidak boleh asal-asalan untuk bernyanyi. Tidak boleh asal teriak, tidak boleh asal gerak sana, gerak sini. Tetapi tujuan bernyanyi itu bagaimana kita bisa mefokuskan hati dan bisa mengerti bagaimana isi nyanyian tersebut, ya. Nah, pada kesimpulannya, makna nyanyian ibadah bagi umat Kristen adalah yang pertama menunjukkan sikap memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Yang kedua, mempertajam pengungkapan makna iman dan perasaan yang tak cukup jika hanya diungkapkan dengan kata-kata. Yang terakhir adalah menenteramkan hati yang menyanyikannya dan bahkan yang mendengarkannya. Ya.
Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja jenis-jenis nyanyian dalam ibadah Kristen. Jenis-jenis nyanyian dalam ibadah Kristen yaitu berdasarkan iramanya, semangat, gembira, lembut, dan syahdu. Berdasarkan isi atau pesannya, memuji Allah, doa, harapan, dan lain-lain. Nah, itu tadi untuk pembelajaran 3 ya anak-anak. Untuk tugasnya nanti bisa kalian lihat di slide selanjutnya, di terakhir ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk pelajaran 4, yaitu bacalah dan temukanlah. Kalian boleh pelajari di halaman 25-34. Bacaan Alkitabnya bisa kalian dilihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40 dan 2 Timotius 3 ayat 14-17. Kompetensi dasarnya sama saja dengan pembelajaran ketiga, yaitu mengakui pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah sebagai wujud ibadah. 2.2 memiliki hubungan akrab dengan Allah sebagai wujud ibadah. 3.2 memahami pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah sebagai wujud ibadah. Dan yang terakhir 4.2 membiasakan diri beribadah dengan cara mengikuti ibadah di sekolah minggu, setia, dan membaca Alkitab. Oke, yang pertama dalam pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang apa manfaat membaca Alkitab secara tekun. Oke, kita akan belajar dari Alkitab terlebih dahulu. Ya. Nanti kalian bisa baca semuanya di Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40 untuk mempersingkat waktu kita ya. Nah, yang pertama itu adalah isi dari Kisah Para Rasul tersebut, yaitu kisah seorang pejabat dari negeri Ethiopia di benua Afrika yang beribadah ke Yerusalem. Jarak Ethiopia ke Yerusalem sangat jauh. Ya. Hal istimewa yang dapat dipelajari dari seorang pejabat tersebut adalah hatinya rindu mencari Tuhan, ayat 27. Nanti kalian baca. Tekun membaca firman Tuhan, di ayat 28 juga nanti kalian baca, dipahami, dan bahkan rendah hati di ayat 31 ya. Nanti mohon kalian pelajari ya, dan baca Alkitabnya, baca juga sekaligus bukunya, silahkan dibandingkan ya. Nah, selanjutnya manfaat membaca Alkitab bagi seorang pejabat Ethiopia itu tadi adalah yang pertama, dia menemukan makna dari teks yang ia baca, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, hanya di dalam Yesus Kristus keselamatan tersebut. Nah, selanjutnya dia berani mengambil satu keputusan yang penting dalam sejarah hidupnya, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Nah, kalian boleh bandingkan nanti dengan Roma 10 ayat 17, yang isinya adalah, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, selanjutnya di 2 Timotius 3 ayat 14-17, di situ juga kita akan menemukan kisah seorang anak muda yang bernama Timotius. Ingat ya, mohon dibaca ya di Alkitabnya. Dan sejak kecil, ia rajin membaca dan mempelajari kitab suci. Itu dibantu oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Manfaat membaca Alkitab bagi seorang pemuda yang bernama Timotius tadi itu adalah, yang pertama, dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh. Yang kedua, dia dipercaya menjadi pemimpin jemaat di kota Listra, sekalipun ia masih sangat muda. Dan yang selanjutnya, firman Tuhan itu memberikan hikmat dan menuntunnya kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, melalui surat Paulus kepada Timotius ada beberapa manfaat firman Tuhan yang dapat dipelajari. Ya, yang tadi itu kan khusus untuk Timotius. Sekarang surat Paulus tersebut kepada Timotius ada isinya. Kalian boleh lihat nanti dan pelajari di halaman 30 ya. Buku paket agama kalian.
Yang pertama adalah untuk mengajar, ada penjelasannya nanti di situ di halaman 30. Yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan yang selanjutnya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu ada 4 manfaat firman Tuhan yang dapat dipelajari melalui ayat tersebut. Oke, baik. Maka sebagai kesimpulan dari kedua kitab tersebut, jadi manfaat membaca firman Tuhan dengan tekun adalah, nah, kalian boleh pelajari bacaan dari halaman 25 sampai 26 tentang kisah seorang kakek dari Amerika Serikat dengan cucu lelakinya yang masih muda. Ya. Nah, di situ sejak kecil, sejak awal dia sudah mempelajari Alkitab. Ya, sudah mulai membaca Alkitab. Dan yang sampai besar dia sudah mempelajari Alkitab tapi tidak mengerti. Tapi yang pada akhirnya dia tidak sadar bahwa dirinya sudah terbentuk oleh firman Tuhan tersebut. Menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang baik, orang yang taat kepada kakeknya sekalipun kakeknya menyuruhnya melakukan hal yang bagi dia tidak mungkin untuk dilakukan. Ya, nanti tolong dibaca supaya kalian lebih paham. Sebagai kesimpulan akhir, manfaat membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita adalah tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ya. Yang kedua, tahu bahwa iman atau percaya kepada Tuhan harus terus dipelihara agar semakin kuat dan tidak mudah goyah, meskipun nanti akan ada banyak godaan yang mengajak berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya, tidak gampang putus asa dan tidak merasa sendiri, ya, karena ada Tuhan di sekeliling kita. Dan selanjutnya, tahu bahwa Tuhanlah yang maha kuasa dalam kehidupan ini. Sekalipun kita punya rencana-rencana, tapi jika Tuhan tidak berkehendak, itu tidak akan terjadi. Dan bahkan ketika kita juga melihat sekarang ini ada wabah-wabah COVID atau virus-virus yang menakutkan kita atau yang disebut virus corona, kalau Tuhan belum berkehendak, hal itu tidak akan terjadi pada diri kita. Makanya tetap percaya, Tuhan akan selalu menolong. Ya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita di pelajaran 3 dan pelajaran 4. Mohon dipelajari ulang bukunya dan bahkan juga video ini ya. Dan yang tugas selanjutnya yang akan kalian lakukan adalah yaitu halaman 22 nomor 3 pada buku PAK dan Budi Pekerti. Nanti kalian bisa lihat di halaman 22 nomor 3-nya aja ya, nomor 3-nya aja, nomor 1 dan 2 tidak perlu. Buat tabelnya ya, jangan lagi ada pertanyaan buat tabelnya Kak Bu Guru. Nah, ya, buat tabelnya. 2 contoh sudah diberikan. Kemudian tambahkan 10 lagi ya. 10 lagu ya. Contohnya ada di situ dan kerjakan sama seperti contoh. Selanjutnya adalah halaman 31, bagian C nomor 1 sampai 2 pada buku PAK dan Budi Pekerti. Ya. Nomor 1 sampai 2-nya aja. Ya, selanjutnya tidak perlu dikerjakan. Nanti boleh kalian kerjakan di buku catatan agamanya. Ya. Nah, untuk nilai keterampilan nanti selanjutnya setelah pengumpulan tugas-tugas yang sudah Bu Guru sampaikan. Ya. Nah, sampai di situ pembelajaran kita hari ini, yaitu dari pelajaran 3 dan pelajaran 4. Mohon kalian pelajari ulang buku kalian, supaya kalian tidak bingung dalam mengerjakan soal-soal. Dan bahkan juga mohon supaya menonton video ini dengan baik sampai selesai, ya, supaya kalian tidak bingung. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami di mana kami dapat belajar. Biarlah Tuhan pelajaran yang baru saja kami terima, kami dapat menerimanya dengan baik, mencernanya dengan baik, supaya pelajaran-pelajaran ini bukan hanya saja tersimpan di otak kami Tuhan, tetapi ini dapat memperbarui setiap hati kami, untuk memperbaiki hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah
hidup kami, biarlah hati kami, biarlah Tuhan Engkau yang membentuk. Dalam nama Yesus kami selesai belajar. Haleluya. Amin.